Manajemen ASN dan Smart ASN disusun oleh Adelinda Barus, nomor daftar hadir 22, angkatan 10, instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul, selaras dengan perkembangan zaman. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas 1. Pegawai negeri sipil atau PNS, merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Kedudukan, peran, hak, kewajiban, dan kode etik ASN. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan di luar negeri. Namun demikian, pegawai ASN merupakan satu kesatuan. Peran ASN. Untuk melaksanakan kedudukan ASN tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai 1. Pelaksana kebijakan publik, di mana melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, pelayan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Perekat dan pemersatu bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewajiban ASN. Hak PNS dan P3K yang diatur dalam Undang-Undang ASN yaitu PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiunan dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Dalam hal ini, perlindungan bagi ASN yang wajib diberikan pemerintah yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah, menjaga persatuan dan persatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Kode etik dan kode perilaku ASN. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara.
7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Kemudian yang 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Jaminan sistem merit pada semua aspek pengelolaan pegawai akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan kinerja. Pegawai diberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerjanya yang tinggi. Di sisi lain, bad perform mengetahui di mana kelemahan dan juga diberikan bantuan dari organisasi untuk meningkatkan kinerja. Mekanisme pengelolaan ASN terdiri atas penyusunan dan penetapan kebutuhan, kemudian pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir dan pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, jaminan pensiun dan hari tua, disiplin, serta perlindungan. Smart ASN. Smart governance dapat diartikan sebagai tata kelola kota yang pintar, serta tata pamong pemerintahan daerah yang secara cerdas mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi, sehingga menghasilkan bisnis proses yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif, dan selalu melakukan perbaikan. Pertama, literasi digital. Literasi digital banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Seseorang yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Kompetensi literasi digital tidak hanya dilihat dari kecakapan menggunakan media digital atau digital skill saja, namun juga budaya menggunakan digital atau digital culture, etis menggunakan media digital atau digital ethics, dan aman menggunakan media digital. Pilar literasi digital. Etika bermedia digital, cakap bermedia digital, aman bermedia digital, dan budaya bermedia digital. Implementasi literasi digital dan implikasinya. Kerangka kerja literasi digital untuk kurikulum terdiri dari digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Kerangka kurikulum literasi digital digunakan sebagai metode pengukuran tingkat kompetensi kognitif dan afektif masyarakat dalam menguasai teknologi digital.